Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini ada ngasih, kita bacakan dulu dari Sky Tes. Tesnya mantep, Sky Impul. Waduh. Next dari Gede Putra. Maaf bang, selama ini hanya nyimak bang buat kopi bang. Ya, makasih Gede Putra, makasih Sky. Dan semoga aja rezeki kalian bisa nambah lagi dan juga bisa ngasih lagi, lebih banyak lagi. Tambah nolnya, waduh, mantep. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan kita doakan nambah lagi rezekinya untuk kita semua yang menyaksikan ini. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah jawaban. Dan gue kasih peringatan dulu jika kalian merasa agak nanggung, di skip aja, lanjutkan hari Minggu. Oke, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zauvan berhasil mengalahkan Zhao Desu, membuat Zauvan dia akan menghadapi 3 sekte atas lainnya pula. Dan kali ini yang akan dihadapinya adalah sekte Moyan. Tapi dengan cukup mudah Zauvan dia dapat kembali mengalahkan Yanmo. Walaupun Yanmo telah menggunakan semua yang bisa dia lakukan, tapi tentunya tetap di hadapan dari Zauvan gak ada gunanya. Bahkan saat itu aja belum menggunakan jiwa naga surgawi penuh udah Yanmo kalah, apalagi kini ketika jiwa naga surgawi telah terbangkitkan dan tentunya Yanmo dia kalah. Dan setelahnya kini Zauvan dia akan menghadapi lawan sesungguhnya, yaitu 9 pimpinan dari 9 sekte atas, yaitu Yelin yang akan dihadapi oleh Zauvan. Namun menghadapi Yelin tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Dan panitia juga mengumumkan kalau pada akhirnya kini pertandingan puncak di dalam turnamen naga ganda akan segera dimulai. Di satu sisi sekte terkuat yang ada di wilayah barat, pimpinan dari 9 sekte, yaitu sekte yang dipimpin oleh Gokinkyu dan juga Yelin. Sedangkan di sisi lainnya, kuda hitam terbesar di dalam turnamen naga ganda kali ini, siapa lagi jika bukan sekte yang berjalan dari paling bontot kini akan naik ke paling atas. Ya walaupun nggak bontot-bontot banget, yaitu siapa lagi jika bukan sekte Moche yang dipimpin oleh Zauvan. Dan yang lainnya hanya ya kaleng-kaleng lah. Dan kedatangan dari 2 sekte yang kini telah siap untuk dapat bertanding satu sama lain tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka semua bersorak-sorak menantikan pertandingan edan ini, puncak pertandingan. Dan ternyata bukan cuma para penonton saja, bahkan saat ini pimpinan dari sekte Xuanlong, yaitu White Supreme dan juga Black Supreme, mereka menantikan ini semua. Sudah beberapa tahun kita tidak melihat pertandingan yang menarik seperti ini, ucap dari White Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Black Supreme. Peringkat sekte tidak pernah berubah selama ribuan tahun, bahkan itu membawa stabilitas bagi wilayah barat, tapi itu juga membuat segalanya menjadi berhenti untuk dapat berkembang. Bahkan bakat baru pun juga tidak pernah muncul. Tapi sekarang lihatlah, semuanya terguncang. Pergeseran ini pasti akan mendorong semua sekte untuk lebih serius lagi melatih murid-murid mereka, ucap dari Black Supreme. Dan kini di atas arena, panitia pun kembali mengumpulkan dua belah pihak. Dan di sini dia juga mengatakan kalau sejatinya dua belah pihak pasti sudah tahu, sudah siap dengan apa yang akan dia lakukan. Tapi tentunya sebagai panitia dia tetap harus memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka. Walaupun aku juga tahu jawaban dari kalian, tapi tetap tradisi mengharuskanku bertanya kepada kalian. Sekte Moche, apakah kalian bersedia untuk dapat menantang pimpinan dari 9 sekte wilayah barat? Yo, ucap dari mereka semua yang menantikannya. Bahkan sebelum Sekte Moche menjawab, seluruh para penonton sudah menantikan ini semua untuk segera meminta Sekte Moche menantang sekte paling atas. Dan untuk Zauvan, ya, mari kita mulai. Gaskan! Ucap dari Zauvan yang akan menantang sekte paling atas. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat hiruk-pikuk di atas arena menjadi semakin ramai. Mereka semua pun bersorak-sorak untuk sekte Moche yang merupakan kuda hitam yang akan menantang sekte paling atas. Dan karena sekte Moche telah mendeklarasikan akan menantang, membuat kini panitia mengaktifkan sebuah penghalang untuk membawa mereka menuju sebuah tempat. Namun sebelum memasuki arena, di sini Zauvan dia juga tahu kalau dia memiliki sebuah tugas lainnya pula yang sebelumnya telah dititipkan oleh Dan King Seng. Zauvan menyiapkan sesuatu di lengannya.
Ayo kita mulai. Ucap dari Zauvan yang kini masuk ke dalam arena pertandingan. Namun sebelum bertanding di sini, ketika mereka sudah masuk di sini, Hu Qingqiu dia langsung mengucapkan selamat kepada Zauvan dan dia juga berujar, saudara Zhao, kekuatanmu sungguh sangat luar biasa dan aku ingin sekali dapat melawan dirimu. Sudah lama aku ingin melawan orang seperti dirimu. Hanya saja sayang sekali juniorku dia sangat ingin sekali melawan dirimu. Meskipun ini adalah sebuah pertandingan tim, tapi kami tahu kondisi sektemu ya seperti apalah, dan dimana satu orang membawa beban seluruh tim. Ucap dari Hu Qingqiu. Di sini dia juga mengatakan, jadi kali ini kami juga akan mengirim satu orang saja untuk dapat menghadapi dirimu, dan biarlah adik juniorku lah yang mewakili sekte kami. Dan kami juga hanya akan menonton tanpa mengganggu pertandingan kalian. Ucap dari Hu Qingqiu yang sedikit agak nyentil juga meremehkan sekte Moche, tapi memang itu semua benar adanya. Dan untuk apa yang diucapkan oleh Hu Qingqiu sempat menyinggung Quilang. Tapi di sini Quilang dia pun kesal walaupun dia juga tahu itu semua benar adanya. Dan di sini Zauvan dia juga berujar, ucapan dari saudara Hu memang tidaklah salah. Di dalam pertandingan kali ini seharusnya memang 1 lawan 1. Lagi pula pertandingan jika dimulai selain Yelin, aku harap dan aku rasa kalian semua juga tidak layak untuk dapat menjadi lawanku. Ucap dari Zauvan yang kembali mengkonter ucapan dari Hu Qingqiu yang artinya sama, meremehkan murid-murid dari mereka pula. Seperti apa yang diucapkan oleh Hu Qingqiu. Di sini untuk Hu Qingqiu dia juga nggak membantah apa yang diucapkan oleh Zauvan karena memang itu semua benar adanya. Di sini Hu Qingqiu dia juga melirik ke arah juniornya yaitu Yelin, di mana dia mengatakan, junior, kau mau bicara sesuatu kah? Cobalah sedikit menyombongkan diri lah, ucap dari Hu Qingqiu. Tapi untuk Yelin, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Zauvan. Senior, selain engkau, yang lainnya memang lemah, nggak berguna, ucap dari Yelin yang membuat Hu Qingqiu, kenapa dia nggak mau sombong? Aduh. Tapi untuk Yelin kagak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau Zauvan, di dalam pertandingan kali ini hanya ada kau dan juga aku dan yang lainnya tidak pernah bisa ikut campur, ucap dari Yelin yang sungguh sangat antusias. Di sini Yelin dia juga meminta kepada murid-murid yang lainnya untuk mundur. Mundurlah jika kalian terkena serangan kami. Itu bukan tanggung jawabku, ucap dari Yelin. Namun untuk Zauvan di sini dia melirik ke arah sisi lainnya. Dia melihat sebuah formasi pengawas yang memang mengawasi pergerakan mereka. Di sini Zauvan sebelum melakukan sebuah pertandingan dia juga meminta kepada murid-murid dari sekte Moche untuk segera mundur sekiranya 1 kilometer penuh dari jarak ini karena itu akan sangat amat berbahaya. Dan setelah mereka semua pergi, di sini Zauvan, oke, baiklah, semuanya telah siap. Dan sekarang adalah bagian terserunya, ucap dari Zauvan, dan hal itu pun membuat Yelin dia telah menantikan ini semua. Dan untuk Zauvan, ya saatnya kita bermain habis-habisan, ungkap dari Zauvan yang membuat kini Yelin di sisi lainnya dan juga Zauvan di sudut lainnya mereka pun bersiap untuk dapat melakukan sebuah inisiasi. Mereka pun langsung melesat satu sama lain menyerang dari depan. Tapi di sini Zauvan dia ternotis ketika dia melihat ternyata saat ini Yelin tiba-tiba dia memancarkan energi emas di lengannya yang membuat Zauvan dia menyadari betapa cepatnya Yelin. Gila, cepat sekali, ucap dari Zauvan, dan dalam sekejap kini Yelin dia pun melepaskan sebuah serangan yang sempat membuat Zauvan dia terdorong beberapa langkah walaupun serangan itu dapat diblokir oleh dirinya. Dan melihat Zauvan yang terhempas dengan sangat amat keras membuat Yangsha yang melihatnya dia pun cukup terkejut. Gila, tidak mungkin Zauvan dia terdorong sejauh itu, ucap dari Yangsha yang melihat saat ini Zauvan dia benar-benar terdorong beberapa langkah ketika dia terhentak dengan serangan yang diberikan oleh Yelin. Dan itu juga membuat Zauvan dia merasakan betapa mengerikannya Yelin. Tubuh orang ini sangat mengerikan. Gila, api emas itu, ini dia sudah bukankah manusia lagi, ucap dari Zauvan setelah dia menyadari betapa edannya pukulan dari Yelin. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Sesuai dengan apa yang gue katakan, kalau ini terlalu pendek dan juga cutnya menyebalkan, one hit langsung tamat.
amat di part kali ini. Waduh, dan gua katakan sepertinya jika kalian nggak suka dengan cara yang seperti ini, di skip aja nanti di hari Minggu. Karena memang kayak gini penggalan-penggalannya coy, dari sananya segini. Udah itu aja tuh part kali ini. Dan jika kalian kesal dan juga menyebalkan, ya kayak mana lagi, gue cuma numpang bacain. Nanti kalau gua tabung-tabung kalian kesal, bang mana bang tuh. Gua lanjutin, pendek banget bang. Waduh, dari sananya kayak gini cuy. Jadi ya kayak mana lagi. Dah itu aja untuk part kali ini untuk jawaban. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi hari Minggu. Bye, thank you.